Hai semuanya, selamat datang di Baca Paria Ima Vandam bercerita. Teman-teman sahabat ceriaku, pada kesempatan hari ini aku akan membahas betapa pentingnya kita menghindari aura negatif. Apa sih aura negatif itu? Jadi aura negatif adalah segala sesuatu yang bersifat negatif, bisa berbentuk makanan, minuman, manusia, lingkungan, serta pikiran. Nah, pada umumnya kita semua memiliki pikiran buruk. Contoh, kadang-kadang kita sakit kepala. Sakit kepala yang kita derita biasanya sakit kepala ya yang biasa, udah sering kita derita. Tetapi karena kita sedang memiliki aura negatif, maka datanglah pemikiran buruk. Seperti, aduh kepalaku kok sakit ya, tapi sakitnya nggak kayak sakit kepala pada biasanya deh. Aduh kayaknya aku kanker otak nih. Aduh kayaknya aku kena tumor otak deh, dan lain sebagainya. Itu cuma contoh ya teman-teman. Dalam bahasa Inggris ada pepatah mengatakan the power of mind, kekuatan pemikiran kita. Jadi kita harus berhati-hati dengan pemikiran buruk atau suudzon pada diri kita sendiri atau pada orang lain. Apabila kita memiliki pemikiran buruk terhadap diri kita sendiri, impaknya atau efeknya itu akan menjadikan hal yang sebenarnya biasa aja sih, tiba-tiba benar-benar jadi parah karena setiap kali kita memikirkan hal yang buruk itu. Jadi tadi itu adalah aura negatif yang pertama, yaitu pikiran buruk dari diri kita sendiri. Nah, kedua adalah aura negatif dari lingkungan. Nah, lingkungan ini berbagai macam ya, jadi bisa termasuk manusia di dalamnya. Dengan siapa kita bergaul, baik itu di sosial media maupun di kehidupan nyata. Oke, contoh yang sering terjadi adalah di sosial media ya, baik itu Instagram, Facebook, YouTube, apalagi. Nah, aura negatif ini datang dari mereka orang-orang yang memang memiliki aura negatif. Jadi mereka memang hidupnya tidak bahagia sehingga mereka memiliki pemikiran-pemikiran buruk. Dan apabila kalian berada di lingkungan orang-orang yang negatif ini, apapun yang kalian lakukan, baik itu hal yang baik, baik itu hal yang bermanfaat, di mata mereka itu pasti salah, selalu salah dan akan selalu dinyinyirin. Jadi teman-teman, saran aku apabila kalian ketemu dengan manusia jenis ini, tukang nyinyir, udah gitu biasanya manusia jenis ini berani nyinyir karena kalau cuma di kolom komentar, kalau face to face ketemu langsung nggak bakalan berani gitu loh. Jangan buang-buang waktu kalian, jangan buang-buang aura positif kalian untuk menjawab komentar mereka. Kenapa? Karena dengan demikian kalian memberi ruang pada mereka yang beraura negatif ini. Nah, dengan memberi ruang kepada mereka, maka kalian akan tertular energi negatif mereka. Nah, contoh nih ya, banyak kan ya vlogger-vlogger yang membuat konten dari hal negatif ini. Adalah ya mereka yang kontennya bacain komen hater, yang mana isinya komen-komen negatif. Mereka itu
Google AdSense-nya itu diaktifin. Nah, jadi mereka dapat uang. Di sini aku ingatkan, jangan sekali-kali cari rezeki dengan hal yang negatif, karena itu akan membuat hidup kalian tidak akan sejahtera. Contoh ya teman-teman, contoh seseorang umpamanya tadinya pesek dan dadanya pun kempes, biasa aja, orangnya positif, enjoy gitu. Tiba-tiba mereka dapat uang lebih dari Google AdSense karena konten yang negatif. Akhirnya mereka bisa berpikir kayak, aduh kayaknya kalau hidung aku dioperasi bisa mancung, aku bisa lebih cantik deh. Aduh dadaku yang kempes, kalau umpamanya aku operasi plastik nih, kayaknya jadi montok, jadi lebih seksi deh. Pokoknya efeknya itu bukan sekedar hal-hal yang buruk yang nyata, tetapi bisa berupa rasa ketidakpuasan pada diri. Yang tadinya kita itu bisa nerima diri kita jadi diri sendiri, akhirnya hal tersebut tersingkirkan dan kita jadi orang yang negatif, ingin merubah sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dirubah. Nah, bisa juga berupa penyakit. Kita tiba-tiba umpamanya sakit, butuh biaya berobat. Jadi nanti uang dari Google AdSense jadi untuk berobat. Kalau enggak kitanya yang sakit, mungkin anak kita yang sakit, suami yang sakit, orang tua yang sakit, dan lain sebagainya. Pokoknya efek dari energi atau aura negatif itu benar-benar nyata dan sangat buruk. Jadi teman-teman, sebisa mungkin sebaiknya kalian hindari hal ini. Oke, masih banyak kok orang-orang di luar sana yang penuh dengan aura positif. Jadi pilah dan pilih dengan siapa kalian bergaul. Dan contoh lagi, kadang-kadang kita punya ide bisnis umpamanya nih ya. Kalian sudah punya modal, udah ada tempat untuk kalian sewa, kalian ingin buka usaha kue, bilang aja kayak gitu. Kemudian kalian berkata pada teman atau saudara atau orang tua lah ya di lingkungan kalian, kalau aku bikin toko kue kira-kira gimana ya? Nah, kalian minta pendapat nih pada mereka. Kalau mereka itu adalah orang-orang yang beraura positif, mereka akan berkata, oh good luck to you, bismillah aja, semoga sukses. Tetapi kalau mereka adalah orang-orang yang beraura negatif, maka mereka akan membunuh ide kalian. Mereka akan bilang ke kalian, ih ngapain buka toko kue, nggak berkelas banget sih. Atau mungkin dia akan berkata, alah udah banyak saingannya, nggak usah deh, buka yang lain aja. Padahal sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya mereka itu memberi pendapat negatif seperti itu karena memang mereka itu tidak ingin melihat kalian sukses. Mereka itu beraura negatif. Orang yang auranya negatif, orang itu tidak suka melihat orang lain bahagia. Makanya manusia jenis ini, mereka itu kerjaannya nyinyir, kerjaannya ya gitu-gitu deh teman-teman. Maka hindarilah, oke? Kemudian yang ketiga adalah bisa berupa makanan dan minuman. Jadi kalau berupa makanan dan minuman ini sebenarnya tidak sama dengan lingkungan atau manusia serta pikiran ya, tetapi lebih ke zatnya yang toksik aja gitu. Jadi contoh makanan yang toksik seperti minuman soft drink ya, Coca-Cola, Sprite, seperti itu. Semua kita tahu bahwa minuman itu minuman yang tidak sehat. Tetapi kalau kita minumnya jarang-jarang dengan porsi yang sedikit, ya nggak apa-apa. Begitu juga dengan gorengan atau makanan-makanan berlemak. Sebenarnya tetap bisa kita makan, yang penting porsinya tidak banyak dan tidak sering. Jadi contohnya aja umpamanya kita makan daging kambing yang berlemak banget setiap hari, nah ujung-ujungnya pasti menabung kolesterol, ya kan? Nah, menabung kolesterol nanti panennya apa? Kan bisa sakit jantung lah, asam urat dan lain sebagainya.
Begitu juga dengan minuman soft drink ya, minuman yang manis-manis mengandung gula yang banyak. Kalau kita setiap hari konsumsi, suatu saat umpamanya organ tubuh kita tidak bekerja dengan baik, ya lama-lama kita bisa diabetes. Jadi intinya cerita hari ini teman-teman, mari kita hindari aura negatif, jaga kesehatan. Dan baiklah teman-teman, sekian dulu cerita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Salam ceria.